Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Pilah semua. Hari ini kita akan membahas tema yang bertakjubkan hati-hati dengan hati. Bagaimana sih bentuknya hati? Jadi gini sahabat Pilah, kalau ada ikhwan yang ngomong ke akhwat, aku lope kamu, itu bohong. Please akhwat jangan mau dibohongin. Kenapa sih akhwat tuh sukanya sama cowok yang suka ngebohong, giliran saya yang jujur gini dianggurin. Buang bercanda. Yuk simak apa kata Ustadz untuk lebih jelasnya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala gerak aktivitas seorang manusia itu tergantung dengan apa yang ada di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di setiap jasad manusia itu ada segumpal darah. Jika baik segumpal darah itu, maka baik pula jasad tersebut. Ketika segumpal darah itu buruk, maka pergerakan jasad dan perilaku jasad pun akan menjadi buruk. Sahabat-sahabat semuanya, tahukah kita bahwa segumpal darah itu adalah hati? Hati akan menjadi penentu bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Sering sekali ada satu perumpamaan bahwa teko yang berisi air putih tidak akan mungkin meneteskan ataupun mengalirkan kopi. Ataupun teko yang berisi dengan air comberan juga tidak akan pernah mungkin mengeluarkan air jernih yang layak untuk diminum. Itu merupakan satu gambaran bahwa ketika hati kita bersih, maka aktivitas kita pun juga akan bersih. Tetapi ketika hati kita kotor, aktivitas kita pun juga akan kotor. Dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hati-hati dengan hati. Jangan sampai hati kita terkotori dengan segala hal yang nantinya akan menjadikan perilaku kita menjadi kotor. Sifat dendam, marah, hasad, iri dengki, ataupun yang lainnya. Itu adalah penyakit-penyakit yang bisa menyerang hati kita yang nantinya akan terekspresikan dalam aktivitas zahir kita, ekspresi dalam lahir kita. Ketika hati kita jernih sebagaimana jernihnya air dari mata air pegunungan, maka aktivitas kita pun juga akan jernih. Kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita menjadi jernih. Tangan kita beraktivitas dengan sesuatu yang selalu baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahwa ketika hati kita bersih, maka aktivitas kita pun juga akan bersih. Namun tidak mungkin perbuatan atau perilaku yang buruk itu berasal dari hati yang bersih. Tidak. Ketika zahir kita senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah pertanda bahwa hati kita pun sebenarnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat salah ketika kita memberikan ungkapan bahwa yang penting adalah hatinya. Satu contoh mungkin kita sering sekali mendengar, yang penting yang dijilbabi itu hatinya, yang ditutupi itu adalah hatinya, adapun zahirnya itu adalah sesuatu yang zahir. Ketika kita tidak mau atau tidak mampu untuk menghijabi zahir kita, itu adalah satu tanda bahwa hati kita sebenarnya tidak terhijabi dan juga tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takaran kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita taat kepada Allah. Perilaku yang tidak taat itu adalah berasal dari hati yang tidak taat.
perilaku yang bermaksiat itu pun berasal dari hati yang bermaksiat. Jadi tidaklah benar ketika kita mengambil slogan bahwa yang penting hatinya tanpa mempertimbangkan zahirnya, karena zahir yang baik itu dari hati yang baik dan zahir yang buruk itu berasal dari hati yang buruk. Badan yang bermaksiat kepada Allah itu berasal dari hati yang tidak takut kepada Allah, dan badan yang taat kepada Allah itu berasal dari hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, semoga saja kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai untuk menjaga hati kita dari segala hal yang nantinya akan mengotori penyakit-penyakit hati kita, yang akan mengotori sehingga nantinya kita terjerumus dalam perilaku-perilaku yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sahabat Pilas semua. Jadi bentuk hati itu seperti segumpal darah yang ada di dalam diri kita. Makanya hati-hati dengan hati. Semoga hati kita selalu tertuntun kepada hal-hal yang baik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.